Halo, perkenalkan nama saya Hana Yulita, NIM 29/2019-136. Nah, di sini kita akan membahas tentang manfaat Instagram untuk masyarakat. Nah, pada era modern, banyak orang yang ingin mendapatkan sesuatu tanpa bersusah payah. Salah satu jalan keluarnya adalah melalui media sosial. Banyak media sosial yang ada pada saat ini, contohnya seperti Instagram, WhatsApp, Facebook, Twitter, YouTube, dan yang lainnya tentunya masih banyak sekali. Salah satu yang akan kita bahas pada saat ini adalah Instagram. Instagram adalah media sosial yang digunakan untuk berkomunikasi jarak jauh. Selain itu, pemanfaatan media sosial Instagram sangat beragam. Tidak hanya untuk alat berkomunikasi saja, tetapi bisa juga untuk mencari uang dengan bisnis online. Salah satu pekerjaan yang cepat, mudah, tidak membutuhkan banyak biaya, dan tentunya menjanjikan jika dikelola dengan baik ya. Instagram memudahkan pelanggan dan konsumen untuk bertukar informasi, dan konsumen akan lebih mudah untuk melihat informasi barang yang akan dibeli. Tentunya ini untuk para pembisnis online yang ada di Instagram. Pada zaman sekarang tidak dapat dipungkiri bahwa media sosial tidak bisa lepas dari kehidupan masyarakat atau kehidupan manusia. Kecanggihan teknologi yang semakin cepat dan pertukaran informasi yang semakin cepat mengalami kemajuan yang pesat. Dengan kecanggihan itulah, masyarakat bisa mengakses banyak media sosial dengan mudah. Masyarakat sangat terbantu dengan adanya media sosial yang berkembang saat ini. Masyarakat sangat terbantu dengan kecanggihan teknologi yang ada. Mereka bisa berkreativitas tanpa batas. Mereka bisa membuat video atau vlog yang nantinya diunggah di YouTube, sehingga masyarakat bisa menerima pendapatan dari video yang diunggah di YouTube itu. Selain media sosial digunakan sebagai ladang berbisnis, salah satu media sosial yang digunakan adalah Instagram. Media sosial Instagram adalah media sosial yang efektif digunakan untuk berbisnis. Penjual bisa mempromosikan penjualan mereka dengan mudah dan gratis. Penjual bisa memasarkan produknya dengan membuat promosi-promosi yang menarik. Nah, tentunya selain Instagram mempunyai banyak manfaat. Salah satunya adalah Instagram aplikasi untuk berbisnis. Pengguna internet untuk berbisnis sangat cepat, sangat begitu besar. Begitu banyak orang yang melakukan e-commerce, yaitu mencapai 4,3 triliun dolar pada tahun 2004. Tentunya itu bukan jumlah yang sedikit ya. Tingkat pertumbuhan perdagangan via internet dari tahun 2001 hingga 2005 mencapai 68% di Amerika, di Asia atau di Eropa 91%, dan di Asia ini yang paling banyak 109%. Menariknya, 85% dari perusahaan yang melibatkan perdagangan online ini adalah usaha-usaha berskala kecil, tentunya usaha-usaha yang dilakukan oleh masyarakat yang masih ada di sekitaran rumah atau masih homemade seperti itu. Nah, tentunya para penjual akan menjual produknya dengan promosi-promosi. Karena informasi dan komunikasi sangat penting dalam kegiatan bisnis. Dalam penyampaian informasi, penjual harus memperhatikan beberapa hal untuk menyampaikan promosinya. Salah satunya adalah pola pesan. Menurut Mahfud 2010, bagian terpenting dari strategi penyampaian pesan pemasaran adalah penetapan cara terbaik untuk mengkomunikasikan pokok pesan pada khalayak sasaran. Dalam hal ini adalah pelanggan atau konsumen. Ada dua faktor yang perlu diperhatikan dalam penyampaian pesan. Yang pertama, isi pesan
harus berorientasi pada produk dan tingkat kepedulian konsumen harus terbangun. Nah, jadi penyampaian pesan harus pada produk, harus penyampaian berorientasi pada produk yang dijual. Tentunya menyampaikan pesan-pesan detail produk dengan secara jujur ya, tidak nanti beli produk satu yang datang apa, seperti itu. Yang kedua, pengaturan penyampaian pesan. Penyampaian pesan yang benar dan tepat akan bisa lebih mudah diterima oleh konsumen. Cara-cara yang dilakukan, yang pertama, menyampaikan judul dan subjek pesan yang menarik. Yang kedua, mengirim pesan secara personal kepada customer atau bisa disebut dengan di DM, bukan massal agar tidak dianggap sebagai spam. Yang ketiga, membuat pesan sesingkat dan sejelas mungkin, tentunya mengenai produk ya. Yang selanjutnya, selalu akhiri dengan kontak. Dan yang terakhir, membuat jadwal dan frekuensi pengiriman pesan secara berkala. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan untuk mempromosikan penjualan kepada konsumen. Yang pertama, periklanan menyampaikan pesan kepada konsumen berupa informasi produk dalam bentuk gambar maupun deskripsi produk. Yang kedua, promosi penjualan dilakukan dengan cara membuat agenda promo khusus dalam masa tertentu secara berkala. Contohnya seperti mengadakan giveaway. Nah, kalau yang ada saat ini tuh yang lagi booming mengadakan giveaway, nanti dapat hadiah seperti itu, atau diskon-diskon pada saat-saat tertentu, misalnya diskon pada saat Natal yang dekat saat ini. Yang ketiga, mobilitas penjualan individu atau personal selling, menjual secara langsung kepada masing-masing konsumen. Nah, dapat dilakukan dengan cara berkomunikasi langsung dengan konsumen, baik dengan cara mengirim pesan atau melakukan secara obrolan, tentunya melalui Instagram. Kemasan yang menarik, kemasan produk atau produk packing memiliki daya tarik tersendiri bagi konsumen. Jika barang yang dijual secara luarnya saja sudah tidak menarik bagi konsumen, nah tentunya para penjual akan membuat produk atau kemasan produk itu semenarik mungkin dan tentunya mengikuti era modern atau tren-tren yang ada pada saat ini. Selanjutnya, selain melalui promosi dan yang lainnya tadi, membangun komunikasi itu sangat penting loh dalam kegiatan berbisnis. Nah, yang pertama, memanfaatkan grup dan fanspage. Ini bisa disebut juga dengan pengikut atau follower yang sering disebut di Instagram. Melalui Instagram group dan fanspage atau halaman penggemar, sebuah layanan yang diberikan oleh Instagram berupa halaman yang berisi informasi umum perusahaan. Jadi para konsumen bisa melihat informasi-informasi apa saja yang ada di perusahaan online ini di Instagram melalui fitur ini ya. Selanjutnya, optimalisasi Instagram marketing melalui aplikasi. Tentunya marketing dalam dunia bisnis itu sangat penting. Instagram memiliki banyak fitur aplikasi yang dapat dimanfaatkan, di antaranya untuk mengadakan sebuah polling atau jajak pendapat. Di Instagram itu ada fitur yang menyediakan tentang polling. Penjual akan membuat polling barang apa sih yang diinginkan konsumen itu seperti apa. Nah, itu bisa melalui fitur polling atau jajak pendapat itu. Nah, selain Instagram digunakan untuk berbisnis, tentunya ada manfaat lain loh yang ada di Instagram. Yang pertama, Instagram tempat untuk mencari objek pariwisata. Di era modern ini, banyak orang mencari tempat wisata yang bagus dan indah. Instagram adalah salah satu media sosial yang menyediakan rekomendasi tempat wisata yang bagus dan sesuai dengan keinginan konsumen. Dengan mencari informasi di Instagram dan dengan dapat memperluas wawasan tentang tempat-tempat yang belum pernah dikunjungi. Jadi konsumen tentunya akan melihat
eh, pariwisata yang lagi booming tuh di mana sih? Nah, seperti itu. Tentunya di Instagram. Nah, selanjutnya menurut Gottman dalam Martinez et al. 2004 menyatakan bahwa media sosial tersebut telah memberikan kontribusi untuk mengungkap pentingnya fotografi digital sebagai sarana ekspresi dan komunikasi tidak hanya di kalangan teman-teman dan keluarga, tetapi juga pada orang asing. Instagram cukup besar. Untuk pariwisata sendiri, banyak wisatawan sekarang ikut berwisata setelah melihat foto di Instagram. Tentunya para pemilik pariwisata atau para pemilik tempat-tempat wisata akan mengunggah atau menyunting foto-foto yang ada di wisata mereka, tentunya dengan angle-angle atau foto-foto yang bagus agar konsumen tertarik dan mengunjungi tempat wisata itu. Dengan demikian, wisata-wisata yang ada tentunya tetap menggunakan promosi atau iklan untuk menarik wisatawan agar berkunjung ke tempat yang mereka inginkan, seperti pantai, gunung, ataupun yang lainnya, atau taman, yang lagi atau museum-museum. Nah, seperti itu. Maka dari itu, Instagram sangat berguna untuk para pemilik usaha wisata untuk mempromosikan wisata mereka dengan menarik. Jadi, saat ini Instagram bukan hanya sekedar media sosial yang digunakan untuk pamer kehidupan sehari-hari saja, tetapi bisa juga sebagai ladang bisnis dan untuk mencari tempat-tempat wisata yang akan kita kunjungi. Media sosial yang banyak manfaat dalam kehidupan. Instagram adalah tempat untuk melakukan kreativitas dalam bidang apapun dan bukan hanya untuk pamer kehidupan sehari-hari saja. Manfaatkan sebaik mungkin Instagrammu dengan hal-hal yang menguntungkan untuk masa depanmu. Sekian dari saya, terima kasih.